Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 11 akan menjelaskan terkait materi politik dalam Islam. Adapun anggota kelompok dari kelompok 11 yaitu ada Cahya Sumantri, ada Nur Aini Zamri, dan ada saya sendiri. Yaitu kita ke materi pertama yaitu pengertian politik Islam. Nah, Islam adalah agama universal. Ajarannya komprehensif dan mencakup segala aspek kehidupan. Tidak ada persoalan kehidupan yang lowong dari pandangan Islam, termasuk persoalan politik. Islam sebagai agama tidak dapat dipisahkan dari Islam sebagai politik, karena Islam mewajibkan umatnya untuk menyampaikan dakwah, menegakkan amar ma'ruf, nahi mungkar, dan menegakkan kebenaran dan keadilan. Kewajiban ini tidak mungkin dilaksanakan dengan baik tanpa siasat, strategi, dan politik. Ini bermakna politik itu sebagai media atau alat dalam penyebaran dakwah Islam serta amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nah, politik dimaknai sebagai pengetahuan mengenai kenegaraan atau segala urusan dan tindakan mengenai pemerintahan negara. Maka, politik Islam bermakna pandangan atau gagasan Islam tentang suatu negara, bagaimana mendirikan dan mengurus suatu pemerintahan. Berangkat dari keperluan ini, Islam itu mempunyai gagasan dan pandangan tentang bagaimana tegaknya suatu negara, seperti yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya ada kepemimpinan dalam perspektif Al-Quran. Kata pengabdi terambil dari bahasa Arab, yaitu abda, yang secara harfiah berarti menyembah dan menaati. Dari kata ini terbentuk pula kata abdun, yang berarti budak atau hamba sahaya. Pengabdian manusia sebagai hamba Allah harus secara fisik dan non-fisik. Secara fisik tergambar dalam ucapan serta perilaku, dan secara non-fisik adalah ketundukan hati, jiwa, dan pikiran terhadapnya. Dari kata abda juga terbentuk kata ibadah, yang berarti ketaatan dan ketundukan. Nah, secara konseptual, ketaatan itu dapat dilihat dari dua sisi, teman-teman. Yang pertama, ada ketaatan sebagai ketundukan ijbari makhluk secara mutlak dan konsisten kepada Khalik. Ketundukan ini juga sekaligus menjadi tanda-tanda yang sempurna atas adanya Allah dan kemahabesarannya. Hal inilah yang selalu disebut oleh Al-Quran dengan istilah sujud. Nah, sujud ini dalam arti mengikuti hukum alam yang telah Allah tetapkan. Kemudian yang kedua itu Nah, selanjutnya itu ada terminologi kepemimpinan dalam Al-Quran. Terdapat beberapa istilah dalam politik Islam yang digunakan untuk menyebut pemimpin atau penguasa, yaitu khalifah, wali, muluk, uli al-amri, sultan, imam, dan lain-lain. Nah, kata khalifah ini sendiri terulang 9 kali dalam Al-Quran, 2 kali dalam bentuk mufrad, dan 7 lainnya dalam bentuk jamak. Istilah wali terulang 44 kali dalam bentuk mufrad dan 34 kali dalam bentuk jamak. Kata al-muluk dalam berbagai sigot terulang pula 133 kali. Dan kata uli al-amri hanya disebutkan 1 kali, sedangkan kata sultan dalam berbagai sigot terulang 35 kali. Adapun istilah imam terulang 12 kali, 7 kali dalam bentuk mufrad. Selanjutnya adalah wali, yang secara harfiah berarti menolong. Maka istilah waliyun berarti penolong yang menghindarkan manusia dari kegelapan dan memberikan kepadanya cahaya. Dalam fikih Islam, para ulama menggunakan istilah wali al-nikah, wali al-yatim, dan lain-lain. Nah, dari kata wala juga terbentuk kata wilayah yang berarti nasrah atau pertolongan atau perlindungan. Hal ini yang sesuai dalam firman Allah SWT, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan kepada orang-orang muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun atas melindungi mereka sebelum mereka berhijrah. Akan tetapi, jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Anfal
surah ke-8 Selanjutnya ada ayat karakteristik pemimpin Qur'ani. Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasulnya dan orang-orang mukmin yang mendirikan sholat dan membayarkan zakat serta seraya mereka tunduk kepada Allah. Quran Surah Al-Maidah, surah ke-5 ayat 55. Ayat ini merupakan menegaskan bahwa yang boleh menjadi pemimpin atau wali adalah orang-orang mukmin, hanya Allah, Rasul, dan orang-orang mukmin itu sendiri. Al-Maraghi ketika mentafsirkan ayat ini mengatakan, "Hai orang-orang mukmin, tidak ada wali dan penolong yang dapat menolongmu kecuali Allah, Rasul, dan orang-orang mukmin yang mempunyai sifat-sifat tertentu." Nah, dalam ayat sebelumnya, ayat 51, dengan jelas Al-Quran melarang orang mukmin menjadikan orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin. Bahkan yang dilarang tidak hanya itu, tapi juga orang yang tidak mempunyai cinta kasih dan komitmen dalam memberikan bantuan dan pertolongan. Walaupun dia mengaku beriman, sebab hal itu bertentangan dengan prinsip pertolongan sebagai konsep dasar kepemimpinan Islam. Berdasarkan penjelasan itu, maka dapat ditegaskan bahwa karakteristik pemimpin Al-Qur'ani itu adalah yang pertama, memberi pertolongan dan memandang tugasnya itu sebagai ibadah. Justru itu, ia tidak terlepas dari kejujuran dan keadilan. Kemudian ada demokrasi. Hal ini penting karena kepemimpinan itu lahir untuk kepentingan bersama, baik pemimpin maupun yang dipimpin. Kemudian ada istiqomah, yaitu konsisten dan berpegang teguh kepada perkara-perkara yang telah disepakati bersama. Yang keempat ada komitmen, semua pihak yang terlibat dalam sistem menjalankan kesepakatan tersebut walaupun harus mengorbankan kepentingan pribadi. Kelima, ada peduli terhadap kepentingan rakyat kecil, dan yang terakhir tidak memihak pada perbuatan yang Selanjutnya ada tugas dan fungsi dari seorang pemimpin. Nah, secara garis besar, tujuan berdirinya suatu negara adalah mewujudkan kenyamanan dan kesejahteraan bagi setiap individu warga negara. Maka tugas dan fungsi yang dijalankan oleh seorang pemimpin seharusnya berorientasi kepada tujuan tersebut. Paling tidak ada 5 hal yang perlu diperhatikan oleh seorang pemimpin negara dalam mencapai rangka kesejahteraan dan kenyamanan bagi semua warga negara, yaitu penyebaran ilmu yang dipadukan dengan penanaman moral dan prinsip nasionalisme, kemudian kesejahteraan ekonomi, sistem keamanan, dan penegakan hukum. Tetapi, 3 hal yang terakhir ini terkait dengan persoalan pertama, yaitu penyebaran ilmu atau pendidikan, pembangunan kesejahteraan ekonomi, keamanan, dan penegakan hukum mesti dimulai dari penyebaran ilmu. Pembangunan moral dan nasionalisme yang direkat dalam suatu paket yang ada ruang lingkup politik Islam. Terdapat beberapa hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang diperbincangkan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 58 hingga 59, yaitu menunaikan amanah, penegakan hukum dengan adil, kepatuhan kepada Allah, Rasul, dan pemerintah atau ulil amri, jalan penyelesaian sengketa baik antar pejabat negara maupun antar pemerintah dengan rakyatnya. Menunaikan amanah suatu kewajiban yang mesti dipatuhi oleh semua orang, baik amanah antar pribadi maupun amanah rakyat kepada pemerintah. Masyarakat menitipkan penyelenggaraan negara kepada para pejabat dalam suatu negara, mereka mesti menjalankan dan menjaga titipan itu melalui program-program yang diselenggarakan. Demikian pula hukum dalam suatu negara, ia mesti ditegakkan dengan benar dan adil. Hal ini merupakan ajaran Al-Quran terhadap manusia dalam menjalankan pemerintahan. Nah, yang terakhir itu ada demokrasi dalam Islam. Demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan disukai dan diterapkan di banyak negara di dunia karena sistem ini memberikan hak dan kebebasan kepada segenap warganya untuk mengeluarkan pandangan serta pendapat. Nah, segenap warga negara dalam sistem demokrasi ikut memerintah melalui wakil dan kepala negara pilihannya. Demokrasi juga dapat diartikan kepada gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Nah, demokrasi tidak bertentangan dengan Islam, bahkan dalam Islam sendiri terdapat prinsip-prinsip yang mestinya dijalankan dalam suatu kepemimpinan yang relevan dengan prinsip demokrasi. Islam mengajarkan musyawarah, misalnya dalam menyelesaikan suatu persoalan, yang seperti yang terlihat dalam Quran Surah Asy-Syura ayat 38. Dan bagi orang-orang yang menerima, mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarat antar mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Nah, berakhirlah materi kita terkait pendidikan dalam Islam. Di sini saya akan membacakan kesimpulan di mana politik dipandang sebagai bagian integral dari ajaran Islam yang bertujuan untuk menerapkan prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan umum,
dan kesejahteraan sosial. Dalam Islam, politik tidak terpisah dari agama, melainkan merupakan sarana untuk mewujudkan keadilan sosial dan menegakkan syariat Allah dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, politik dalam Islam bukan sekedar urusan kekuasaan, tetapi merupakan tanggung jawab moral untuk menegakkan kebaikan, keadilan, dan kesejahteraan umat. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.